Saya sudah beritahu Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini gak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Para saudara-saudara semua, warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, enggak. Dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali. Jadi Pak Syahrini udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Gitu ya teman-teman. Sedikit katanya aspirasi Jakarta tuh lebih diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak? Besok semuanya jelaskan. Tapi yang jelas saya ingin terima kasih buat semuanya teman-teman. Dan semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Komunikasi dengan PDIP seperti apa? Udah besok semuanya. Oke. Makasih. Tentu cerah terus dong. Ketujuh mungkin nampak itu biasa. Sebelum itu akan belum nampak kelihatan. Kalau mau main speedboat, maka atraksi politik diperbanyak. Atraksi politik itu akan kelihatan seperti ada perubahan. Tapi tunggu kilometer ke-7 yang akan muncul perubahan itu. Kita rasanya sedang menyaksikan hari ini di Republik ini, bukan? Nah ini sensitif nih. Jadi kalau kami melihat karena itu perlu kerja teknokratik, karena itu kami membayangkan usaha untuk mengubah arah tidak dalam artian nampak hasilnya besok atau lusa, atau nampak hasilnya sekedar dalam jangka pendek. Karena seperti contoh, kita membereskan soal air bersih saja. Apakah akan muncul besok efeknya? Belum. Karena nanti akan munculnya dalam jumlah orang sakit menurun setelah sekian waktu. Jadi efeknya itu akan panjang, itu kebutuhan dasar. Saya setuju bahwa pembangunan membutuhkan infrastruktur keras. Tapi saya khawatir infrastruktur keras yang kita pikirkan adalah infrastruktur transportasi, infrastruktur konektivitas. Padahal dibutuhkan infrastruktur dasar keluarga. Mulai 2009 di Indonesia lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa. Dan infrastruktur kota kita ini belum tumbuh berkembang. Para perencana kota yang bekerja di kota, pemerintah kota berpikirnya seperti kita masih tinggal di pedesaan.
Di pedesaan itu perlu air, tinggal gali sumur. Di mana? Di halaman rumahnya. Perlu membuang sampah, tinggal gali lubang di sekitar rumahnya. Selesai air dipakai, tinggal buat lubang, airnya dimasukkan ke tanah, selesai. Di sini nggak mungkin. Kepadatannya tidak mungkin kita melakukan itu semua. Mindsetnya harus berubah. Karena itu harus dibangunlah infrastruktur kota. Sayangnya yang sering dibangun infrastrukturnya transportasi. Bukan itu tidak penting, itu penting. Di Jakarta harus diselesaikan juga. Tapi kami melihat salah satu masalah mendasar adalah ketimpangan ini dengan kebutuhan dasar yang harganya mahal. Karena ini yang kami masih pada kontrak nggak nih? Banyak separuh kita kontrak. Jadi kalau dibuat random di Jakarta hampir separuh. Angkanya persisnya 46 lebih persen penduduk DKI adalah orang yang mengontrak. Kontraktor. Dan kontraktor itu masalahnya ada kontraktor karena pilihan, ada kontraktor karena terpaksa. Nah kalau DKI ini terpaksa kontrak, bukan karena pilihan. Di New York banyak orang memang berkontrak, tapi kenapa? Karena mobilitas pekerjaan mereka tinggi, karena itu mereka memilih untuk mengontrak. It's by choice. Kalau kita by force, terpaksa kita mengontrak karena nggak kuat bayar. Dan harga, padahal kepemilikan rumah di DKI adalah eskalator sosial ekonomi. Sama-sama penghasilan 7 juta, yang satu kredit rumah, yang satu tidak kredit rumah. Setelah 10 tahun, maka net asetnya yang punya rumah akan jauh lebih tinggi karena dia terbawa naiknya harga tanah dan bangunan di Jakarta. Yang tidak punya rumah tidak ikut terbawa oleh naiknya tanah bangunan karena nggak punya. Karena itu kenapa kita punya program yang DP 0 rupiah. Dan DP 0 rupiah itu di sebelah sana ramai betul soal DP 0 rupiah itu. Lalu ini padahal manfaat orang banyak. Banyak. Justru dengan kita memberikan, karena masalah terbesarnya bukan pada angsuran tapi pada DP. Itu ya. Yang kedua adalah soal entrepreneurship. Kita ingin mendorong agar ini Jakarta ini kota jasa. Kota jasa, peluang usahanya besar. Entrepreneurship harus tumbuhkan, dan itu artinya mampu berusaha sekaligus kebijakan pemerintahnya berpihak kepada yang kecil. Saya beri contoh. Kita ini membuka jalan Sudirman Tamrin untuk motor. Waktu itu ramai sekali. Kenapa kita buka jalan Sudirman Tamrin? Karena setiap hari di jalan Sudirman Tamrin ada pengantaran dengan ojek, jumlahnya 480.000 pengantaran. Saya ulang, 480.000 pengantaran per hari. Yang diantar apa? Makanan kecil, pesanan makanan, pesanan minuman, pesanan gadget, pesanan. Itu siapa? Usaha kecil semuanya. Kalau itu diputus mereka nggak bisa masuk, artinya negara menghalangi pusat bisnis menjadi penggerak perekonomian lingkungan. Kita ubah. Biarkan 480.000 ini bisa tersambungkan. Kalau tidak disconnected sama sekali. Nah, di sisi lain yang sudah makmur di Jakarta ini harus mau berbagi sama yang belum makmur. Kalau makmur kita ini kalau sudah makmur itu lupa sama yang belum makmur. Lupa. Jangan misalnya gini, nggak usah ada motor Sumatera Amin. Motor ini ganggu pemandangan. Memang yang bikin macet motor atau mobil? Ya dua-duanya lah, gitu. Tapi pengemudi mobil ini seakan-akan kalau motor janganlah, mobil saja. Lihat ada jualan pinggir jalan di foto, diviralkan. Lihat nih, pinggir jalan dipakai untuk dagang. Padahal di belakang mereka ini kenyataan ini. Di depannya ada orang dagang di foto, belakangnya ada gedung. Yang di depan melanggar aturan karena dia berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Yang belakangnya gedung tinggi menyedot air dari kedalaman 200 meter. Dia melanggar perda juga. Yang di depan pedagang kecil itu melanggar karena kebutuhan. Yang gedung tinggi menyedot air melanggar karena keserakahan. Nah, tapi yang kita lihat pelanggaran yang di depan. Saya sampai panggil Satpol PP itu, saya kumpulin Satpol PP. Tidak ada kalian yang asalnya rumahnya dari Menteng. Nggak ada Satpol PP Pondok Indah, nggak ada. Ini saya bilang begini memang, Satpol PP ini semua itu orang kecil. Konsekuensinya apa? Anda semua hanya tahu pelanggaran rakyat kecil.
lihat pelanggaran yang gede-gede itu. Jangan hanya tertibkan yang kecil, yang besar juga harus ditertibkan. Kalau tepuk tangan keras masih kecil artinya. Nggak apa-apa, kan kita membesarkan yang kecil. Kita ini ingin agar fair, adil. Jangan hanya Jakarta itu seakan-akan miliknya orang makmur saja, bukan, ini milik semuanya. Dan yang sudah makmur itu lupa, seakan-akan dulu datang ke Jakarta sudah kaya. Tidaklah, kita numpang, betul nggak? Numpang, naik bisnya juga gak jelas gitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, mari kita flashback bagaimana Anies gagal maju di Pilkada Jakarta kemarin. Ya, ini mungkin terdengar sangat menyedihkan teman-teman ya, ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan Surya Paloh. Surya Paloh mengatakan di hadapan Prabowo juga, di hadapan wartawan, bagaimana ia menyarankan Anies agar tidak maju di Pilkada Jakarta. Kata Surya Paloh, ini bukan waktunya Anies. Ini nyesek ya. Ini bagaimana akhirnya terbongkar, bagaimana Anies gagal maju di Pilkada Jakarta. Ya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena PDI yang seperti dikatakan, ternyata Surya Paloh sendiri teman-teman, orang yang mendukung Anies di Pilpres kemarin. Kalau kita melihat bagaimana Surya Paloh ya seolah-olah mengkhianati Anies, padahal peluang Anies menang sungguh luar biasa kemarin. Entah tekanan politik apa yang diberikan atau didapatkan oleh Surya Paloh sehingga ia takut mendukung Anies Baswedan. Kemudian Nasdem ya, mendukung waktu itu Kim Plus, bersama Kim Plus mendukung Ridwan Kamil teman-teman. Dan Anies berpindah haluan mendukung kader PDI ya, yaitu Pramono Anung. Dan akhirnya apa yang didukung oleh Anies ternyata menang. Ternyata membuahkan hasil dengan kemenangan yang luar biasa. Ini bukti bahwa Anies itu adalah orang yang sangat hebat teman-teman. Walau ia tidak punya partai, namun ia bisa memenangkan Pramono Anung. Bagaimana menurut kalian?